Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita pertemuan kelima dan mungkin nanti ke-6. Kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya, karena pertemuan sebelumnya sudah kita lakukan melalui kuliah umum pada saat beberapa hari yang lalu ya, dilaksanakan oleh program studi. Jadi saya mahasiswa yang mengikuti kuliah umum tersebut saya anggap hadir, dan saya lanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang manusia, sains dan teknologi dan seni. Hakikat dan makna sains, teknologi dan seni bagi manusia. Jadi dengan adanya sains teknologi ini dapat memudahkan seluruh urusan manusia ya. Jadi manusia itu adalah individu makhluk hidup yang memiliki akal dan nafsu. Sekelompok manusia berkumpul secara sosial. Ada prinsip manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu berkumpul untuk melakukan perubahan-perubahan, yaitu melakukan penelitian-penelitian di bidang sains dan teknologi. Jadi intinya manusia diciptakan di bumi ini berbagai macam, memiliki keterampilan khusus diciptakan oleh sang pencipta. Jadi selanjutnya itu pengertian sains. Sains itu adalah berkaitan dengan mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan berupa fakta-fakta, konsep-konsep ataupun prinsip-prinsip, tapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ini menurut Medawar tahun 1984. Sains itu adalah dari kata science, science. Jadi ini ada kata-katanya berbeda-beda. Kata dasarnya diambil dari kata scientia, yang berarti knowledge atau ilmu. Nah, jadi manusia ini melakukan penelitian tentang bagaimana contohnya penciptaan daripada alam ini sendiri. Jadi manusia melakukan penelitian tersebut. Yang berikutnya itu teknologi. Ya, teknologi ini juga merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan ilmiah yang berisikan informasi preskriptif mengenai penciptaan sistem-sistem ciptaan tersebut. Penggunaan teknologi bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas yang berkaitan dengan efisiensi waktu, tenaga, dan yang lainnya. Ini contoh teknologi informasi, komunikasi dan bioteknologi. Jadi kita lihat di sini ada gambar yang menunjukkan bahwasanya teknologi informasi itu bisa mengefisiensikan waktu manusia. Contohnya yang saat ini kita memiliki handphone. Jadi handphone ini berfungsi atau berguna untuk menghubungi saudara-saudara kita yang jauh dari tempat tinggal kita. Jadi bisa memudahkan untuk berkomunikasi hal-hal yang penting yang ingin kita sampaikan. Tidak harus berkunjung ke tempat saudara kita yang mungkin bisa kita anggap begitu jauh ya. Contohnya kita saat ini berada di Medan dan kemudian saudara kita berada di Jakarta. Nah, untuk mengetahui kabarnya kita bisa berkomunikasi melalui handphone, atau yang saat ini mungkin teknologinya sangat sudah kuat, yaitu dengan menggunakan video call. Dulu mungkin kita berpikir video call ini tidak mungkin terjadi ya. Dulu kita menggunakan suara untuk menghubungi orang lain, sekarang sudah bisa menggunakan video call ya, tatap muka langsung dari handphone dengan bantuan software WhatsApp ya. Itulah salah satu perubahan ya di bidang komunikasi, teknologi informasi. Begitu juga dengan bioteknologi, saat ini sudah
ada di teknologi yang ada di rumah sakit untuk memeriksa kesehatan kita secara total, ya, secara total. Kemudian nanti bisa dilihat hasilnya secepat mungkin. Kemudian seni juga terkait dengan sains dan teknologi, yaitu produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan keindahannya, seperti tari, lukis, dan ukir. Ya, jadi seni ini juga banyak perubahannya, banyak ada jenis dan ragamnya. Ya, ini saya masukkan satu lagi seni karena seni ini berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia yang cukup luas dan banyak. Nah, apa manfaat daripada sains dan teknologi manusia? Ya, yang pasti sangat banyak sekali ya manfaatnya. Secara simpel dapat dijelaskan bahwa kemunculan sains adalah awal kemunculan teknologi. Karena sains merupakan penelitian untuk menemukan teknologi terbarukan. Ini artinya teknologi yang baru. Fungsinya itu adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, kita lihat saat ini ada laptop, ada komputer, yang dulunya mungkin kita mengetik dengan mesin ketik, sekarang kita sudah bisa mengetik dengan software aplikasi Microsoft Word, ya, dan langsung bisa di print out. Kalau dulu mesin ketik mungkin kalau salah kita sulit untuk menghapusnya, tapi kalau dengan media aplikasi software, aplikasi Microsoft Word, walaupun salah masih bisa kita edit. Ya, itu artinya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, terutama dengan adanya email ya, email. Kita contohkan email ini juga dulu mungkin orang berkirim pesan melalui telegram, ya. Sekarang kita sudah bisa mengirim pesan melalui email, ya. Bisa dengan data-data yang banyak. Begitu juga dengan aplikasi yang ada di HP kita, Android ya. Nah, dulu mungkin kita mengirim data ke teman kita pakai flash disk, tapi sekarang sudah mengirim data dengan menggunakan WhatsApp, ya, dengan menggunakan WhatsApp. Nah, yang kedua menunjang kesehatan manusia. Nah, ini kita lihat gambar di sebelah. Ini ada alat di mana manusia dimasukkan untuk diperiksa kesehatannya secara total. Nah, yang ketiga batasan informasi di dunia menjadi tidak ada. Nah, jadi kita bisa baca atau melihat berita-berita yang ada di luar negeri, apa yang terjadi di negara mereka. Misalnya ada kebakaran, misalnya ada pertikaian, ada demonstrasi, ya, bisa kita lihat ya di negara-negara luar. Nah, jadi tidak ada batasan lagi ya dengan adanya teknologi bagi manusia. Kemudian ada perkembangan di bidang pertanian ini ya, ini pertanian ini cukup banyak ya sains dan teknologinya. Mungkin dulu kerbau sebagai garapan untuk membajak sawah, mungkin sekarang sudah diciptakan manusia dengan alat traktor atau alat-alat yang berkembang saat ini ya. Kemudian yang kelima, dikembangkan teknologi bisa menjadi sumber pencarian masyarakat. Ya, ada pasti. Teknologi ini bisa menjadi sumber pencarian masyarakat. Kenapa? Dengan adanya teknologi handphone salah satunya. Jadi handphone ini kan memiliki kartu. Nah, kartu ini bisa dijual dengan beragam harga kepada masyarakat. Jadi ini bisa menjadi sumber pencaharian masyarakat. Dan bisa juga kita contohkan lainnya dengan berkembangnya teknologi ini, sebuah toko, terutama toko elektronik bisa menjual berbagai macam barang-barang teknologi seperti flash disk, kemudian komputer, kemudian laptop, kemudian kamera, dan alat teknologi lainnya, banyak ragamnya. Kemudian menemukan energi alternatif. Ya, ini energi alternatif. Kita lihat di tengah ini ada gambar ini
mengambil energi listrik dari sinar matahari, ya, mengambil energi listrik dari sinar matahari yang bisa digunakan untuk listrik di rumah, ya. Nah, ini alternatif energi yang ada saat ini. Kemudian manfaat seni bagi manusia yaitu yang pasti sebagai ajang ekspresi diri, ya, meluangkan hobi kita. Yang kedua, perlengkapan kebutuhan manusia di bidang sandang dan pangan. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran. Dan yang keempat, media perkenalan suatu daerah. Jadi setiap daerah memiliki seni yang akan ditampilkan atau seni ciri khas seninya masing-masing. Nah, ini jadi suatu ciri khas dari suatu daerah yang mencerminkan budaya atau seni yang daerah miliki. Nah, namun di satu sisi sudah pasti sains teknologi ini punya dampak yang sangat signifikan, ya. Pasti ini tidak terbantahkan. Kenapa? Karena di dalam teknologi ini juga pasti ada penyalahgunaan di dalam kehidupan kita ini yang bisa kita lihat. Yang pertama, maraknya penipuan. Ya, penipuan ini mungkin adik-adik sudah mengetahui atau sudah mengalami sendiri. Contohnya itu penipuan tentang SMS konten yang kita dianggap mendapatkan duit 150 juta, harap menghubungi nomor telepon ini, ya. Nah, jadi ternyata setelah kita telusuri bukan orang yang baik, karena nomor yang masuk ke SMS kita itu adalah nomor mungkin nomor siluman, seperti itu. Nah, pengalaman saya dengan maraknya penipuan ini juga pernah ada di tahun 2012. Saya pernah mengalami kehilangan duit sebesar 12 juta lebih kurang lah, akibat daripada sugesti penipuan yang datang dari telepon yang menyatakan bahwasannya Anda mendapatkan hadiah dari sebuah saya lupa itu, sebuah kegiatan dari sebuah seluler. Kemudian saya diarahkan untuk ke ATM untuk mengetik sampai saya ngambil ATM dari rumah. Kemudian ATM saya itu yang berisi uang lenyap habis, saya transfer pada orang tersebut dan saya telepon sudah nggak bisa lagi. Saya kehilangan 12 juta. Nah, oleh karena itu adik-adik juga berhati-hati atas penipuan SMS konten yang sangat bisa mengsugesti orang supaya bisa mentransfer uang kepada mereka. Nah, ini seperti contohnya ini, ya. Seperti contohnya ini hacker yang bisa juga mengambil uang dari dari sistem bank. Kemudian juga contoh yang lain itu bisa kita lihat dengan adanya ATM yang bisa digunakan untuk mengganti ATM kita sendiri. Itu ada. Nah, oleh karena itu dampak penyalahgunaan tiptek ini juga dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita sendiri juga sangat banyak, ya. Yang kedua, perkembangan industri merusak lingkungan. Sudah pasti, ya, kalau banyaknya industri di sekitar kita dapat merusak lingkungan. Contohnya mungkin, ya, limbah, ya, hasil limbah-limbah dari pabrik bisa merusak lingkungan. Di samping itu juga mungkin asap juga bisa merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu rusaknya moral. Ya, sudah pasti ini kita lihat contoh di sebelah ini, anak-anak kalau kita berikan handphone, ini juga harus bimbingan orang tuanya, karena situs di dalam HP ini juga bisa terbuka secara luas, ya. Bisa melihat pornografi untuk bagian anak,
kemudian bisa melihat kekerasan dalam film mungkin. Nah, oleh karena itu ada software yang bisa menyetop pornografi ini. Jadi ada blokir kalau ada situs-situs yang tidak baik untuk anak-anak, ya. Dan berikutnya, meningkatkan kenakalan remaja. Ya, sudah pasti ya. Kenakalan remaja ini kan saat ini media sosial itu kan sudah terbuka ya, baik dari segi media Instagram, Facebook, TV. Kalau ada yang seseorang mencontohkan tidak baik, bisa diikuti oleh remaja saat ini ya. Misalnya kita contohkan itu demonstrasi bagi remaja yang umurnya belum pas untuk kedewasaannya ikut ya. Kalau kita lihat dulu ada demo anak STM yang ikuti demonstrasi ke Jakarta. Kemudian dampak penyalahgunaan iptek ini juga berdampak kepada pola interaksi sosial berkurang. Jadi kita misalnya ya dalam sebuah pertemuan, misalnya kita makan di sebuah meja dan semuanya pakai menggunakan HP, tingkat untuk komunikasi kita itu sudah pasti berkurang. Kenapa? Semuanya main HP, ya. Semuanya main HP, kemudian melihat Facebook, update status dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah menimbulkan kelalaian. Ya, pastilah ini selama kita melihat media sosial atau bermain dengan teknologi, ya, sudah pasti kita akan lalai. Ya, contohnya anak-anak main game sudah pasti lalai. Kemudian kita melihat berita-berita yang mungkin waktunya tidak pas sampai larut malam. Nah, ini membuat waktu bisa terbuang dengan sia-sia. Nah, kemudian untuk Problematika Pembangunan Teknologi Iptek di Indonesia ini bisa kita lihat rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Yang berikutnya, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi, belum optimalnya mekanisme interpretasi iptek dengan kebutuhan pengguna, lemahnya sinergi kebijakan iptek. Ya, jadi bagi anak-anak misalnya melihat YouTube itu saat ini bisa kebablasan, semua bisa dilihat ya, hal-hal yang tidak pantas dilihat pun bisa dilihat. Nah, jadi ada mungkin solusi yang harus diberikan masyarakat, misalnya anak-anak itu harus didampingi atau dipantau oleh orang tua untuk dalam penggunaan teknologi informasi. Kemudian problematika berikutnya atau pemanfaatan iptek di Indonesia itu adalah masih terbatasnya sumber daya iptek ya. Nah, jadi kalau kita lihat saat ini contohnya game-game yang ada itu, game yang ada di HP ini sekarang itu banyak dibuat oleh teknologi, banyak dibuat oleh orang-orang di luar daripada Indonesia ya. Nah, semakin banyaknya mereka buat dari luar, ini berdampak juga kepada generasi kita karena game yang seharusnya itu adalah mengedukasi atau memberi pendidikan, saat ini banyak anak-anak kita menggunakan game itu hanya sebagai untuk sebatas permainan yang bisa melupakan waktu. Nah, jadi harapannya bagi generasi muda Indonesia ini bisa menciptakan lebih banyak lagi game-game edukasi untuk anak-anak ya, supaya perkembangan mereka atau perilaku mereka bisa lebih baik ke depannya. Yang berikutnya, belum terkembangnya budaya iptek. Nah, jadi ada budaya iptek ini, budaya iptek ini adalah budaya yang supaya kita memiliki etika dalam menggunakan teknologi. Yang berikutnya, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi deklarasi fungsi lingkungan hidup. Nah, jadi ada mungkin energi terbarukan untuk iptek ini harus difungsikan di lingkungan hidup ya. Kemudian masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi menanggulangi bencana alam.
Ya, ini satu termasuk kita contohkan seperti gunung berapi. Nah, jadi terlihat grafik ketika ada gempa bumi uh, berjalan di sebuah aplikasi seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tugasnya mohon di enggak, ini saya nggak kasih tugas, hanya saja untuk mengkomentari atau memberi tanggapan di portal learning, yaitu terkait dengan sebentar ya, ini di poin 5, yaitu manfaat sains teknologi. Itu di poin 5, dikembangkan teknologi bisa menjadi sumber pencaharian masyarakat. Jadi coba cari sumber pencaharian masyarakat apa saja yang bisa dikembangkan dalam teknologi ini. Contohnya penjualan nomor HP dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dikomentari di kolom komentar ya. Nanti saya beri contohnya di kolom komentar. Baik adik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.